Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Assalamualaikum nanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Dan tentunya kami berharap para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kami doakan ya semoga pemirsa selalu dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, senang sekali kembali kita berjumpa dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV, konsultasi Islam bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala, yang mana beliau ini merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pemirsa, Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Ahlan Ya, bik. gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Jazakumullah khair, Ustaz, sudah hadir bersama kami di studio. Jazakum khair. Ya. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah alhamdulillah kita sudah bertanya kabar Ustaz. Ya, alhamdulillah beliau dalam keadaan baik dan siap insyaallah menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa, baik itu yang melalui website atau melalui telepon yang langsung. Dan kami juga menginformasikan bahwasanya live kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Hang FM 106 FM Batam, Radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang, kemudian ada Radio Mas FM 88 Sragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan live kita pada kesempatan kali ini. Kami juga mengajak para pemirsa ya untuk bertanya secara langsung, berpartisipasi secara langsung dengan menghubungi nomor 0331544687. Dan tentunya seperti biasa, sebelum kita memasuki tanya jawab, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sangat menakjubkan yang menjelaskan tentang betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan bisa banyak beribadah di dalamnya. Dari sahabat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa di sana ada dua orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya sama-sama. Masuk Islamnya bersama. Yang satu sangat rajin beribadah dan akhirnya meninggal dalam keadaan mati syahid. Namun dia meninggalnya lebih dulu. Yang satunya lagi ibadahnya tidak sesemangat saudaranya. Dan dia meninggalnya juga bukan di medan perang. Tidak mati syahid. Namun dia punya kesempatan untuk beramal ibadah selama setahun kemudian. Baru meninggal. Sehingga dia bisa memanfaatkan waktu setahun itu untuk melakukan amal-amal ketaatan. Seperti sholat,
dan berpuasa. Ketika dua orang ini sudah meninggal, sahabat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bermimpi. Dan mimpinya ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya, sahabat Talhah ibn Ubaidillah mengatakan bahwa dia berada di depan surga. Dan dia mendapati dua saudara ini yang masuk Islamnya bersama-sama. Dan satunya lebih semangat beribadah dan meninggal dalam keadaan mati syahid, namun umurnya 1 tahun lebih pendek. Ketika sahabat Talhah ibn Ubaidillah berada di depan pintu surga bersama dua orang ini, tiba-tiba keluar malaikat penjaga surga dan memanggil orang atau sahabat yang meninggalnya lebih akhir setahun dan ibadahnya tidak sesemangat saudaranya. Dia juga matinya tidak mati syahid. Dan masuklah orang tersebut ke surga. Kemudian setelah itu dibukalah pintu surga itu kembali. Dan malaikat memanggil sahabat yang satunya lagi, yang ibadahnya sangat semangat dan matinya mati syahid, tapi dia meninggal setahun lebih dahulu. Dua orang ini sudah masuk surga. Setelah itu pintu surga dibuka kembali untuk yang ketiga kali. Dan datanglah malaikat. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, irji fa innaka lam ya'na laka ba'du. Kembalilah engkau. Ya. Ini perintah malaikat kepada sahabat Talhah ibn Ubaidillah. Kembalilah engkau karena belum datang waktumu untuk masuk surga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mimpi Talhah ibn Ubaidillah ini akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Talhah tidak hanya menceritakan sahabat Talhah menceritakan mimpinya ini kepada banyak orang. Akhirnya orang-orang menjadi heran. Para sahabat tersebut akhirnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka heran, kenapa yang lebih semangat ibadahnya dan mati syahid ternyata masuk surganya lebih akhir daripada yang ibadahnya biasa-biasa saja, kemudian tidak mati syahid, hanya saja dia meninggalnya lebih akhir 1 tahun. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan?" Bukankah orang yang lebih awal masuknya ke surga itu diberikan kesempatan untuk hidup 1 tahun setelah yang satunya meninggal? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa adraka Ramadan
fasam wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sana. Bukankah selama setahun itu dia berpuasa Ramadan, dia juga sholat yang jumlahnya sangat banyak, jumlah sujudnya sangat banyak. Maka para sahabat menjawab lagi, bala, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Antara dua orang ini di surga itu jaraknya sangat jauh, bahkan lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, umur yang panjang ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Bisa dibayangkan, dua bersaudara ini masuk Islamnya bersama-sama. Yang satunya lebih rajin dalam beribadah, kemudian matinya mati syahid, tapi ternyata masih dikalahkan oleh saudaranya yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya setahun untuk beribadah. Dalam setahun tersebut dia menjalankan sholatnya, dia menjalankan puasanya. Ternyata bisa mengalahkan pahala orang yang mati syahid, mati perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, terutama di bulan Ramadan ini. Dan termasuk di antara rasa syukur kita atau bentuk syukur kita kepadanya adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di akhir Ramadan. Jangan sampai kita seperti orang-orang kebanyakan yang semangatnya untuk pergi ke masjid di awal Ramadan saja, tambah akhir tambah loyo. Jangan demikian. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semakin mendekati akhir Ramadan, beliau dan para sahabatnya semakin semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan melakukan i'tikaf, yang itu merupakan bentuk betapa giatnya dan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih semangat daripada semangat beliau di awal Ramadan. Mari kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semangat beliau yang menggebu-gebu untuk mengisi akhir bulan Ramadan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan menerima amal-amal kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Jazaka khairan. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali kami mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087, dan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu konsultasi Islam. Tapi bisa kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di website.
Ada dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, keputusan apa yang harus diambil seorang istri ketika suami sudah selingkuh 2 kali dan selalu dengan istri orang? Selingkuh pertama sudah dimaafkan, tapi selingkuh yang kedua ini berat rasanya untuk dimaafkan, Ustaz. Dan suami pun kerap marah-marah untuk hal sepele, kadang membentak, pernah berkata kasar. Apakah boleh istri menggugat cerai suami, Ustaz? Baik. Allahul musta'an. Ya. Ketika seorang istri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang tidak baik akhlaknya, sungguh ini merupakan ujian yang sangat berat. Karena di satu sisi istri diperintahkan untuk taat kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saja aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, aku akan perintahkan seorang wanita, seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Di satu sisi seorang istri harus taat kepada suami. Tapi di sisi lain suaminya punya akhlak yang sangat tidak baik. Berzina dengan istri orang lain. Ini sesuatu yang sangat luar biasa buruknya. Dalam masalah perzinaan Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati perzinaan. Mendekati saja tidak boleh. Mendekati saja tidak boleh. Apalagi melakukannya. Ditambah lagi ini dilakukan dengan istri orang lain. Ini sungguh sangat luar biasa keburukannya. Dan istri juga akan sangat sakit hati ya dengan adanya pengkhianatan dalam hubungan pernikahan ini. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau ditanya bolehkah seorang istri meminta cerai karena kasus seperti ini? Bolehkah istri menggugat cerai karena suaminya yang demikian buruk tingkah lakunya? Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Para ulama sudah menjelaskan hal ini. Kebobrokan akhlak seorang suami membolehkan seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. Ini termasuk di antara alasan yang syar'i yang membolehkan seseorang untuk menggugat cerai suaminya. Namun apakah harus menggugat cerai? Jawabannya tidak. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau misalnya istri ini masih bisa memaafkannya lagi dan mendoakan suaminya agar dijadikan suami yang saleh, agar suaminya bisa introspeksi, bisa memperbaiki diri, maka mungkin ada baiknya untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk memperbaiki dirinya dan tetap menjaga hubungan pernikahan tersebut, sambil mendoakan suaminya agar bisa menjadi suami yang saleh, agar diperbaiki hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlaknya. Kalau misalnya ya setelah dimaafkan lagi, dan tentunya memaafkannya sangat berat ya. Setelah dimaafkan ternyata suami tidak berubah, akhlaknya masih buruk, ya. Ada baiknya mengakhiri pernikahan tersebut. Ya. Ada baiknya demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti suami yang lebih baik di kemudian hari. Demikian wallahu taala alam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Demikianlah jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan ibu yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Kustian Hidayat di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta dan bos di perusahaan ini bisa dibilang sedikit kurang suka dengan Islam. Bahkan saya pun kalau sholat itu di gudang, terutama sholat asar, harus nunggu beliau pulang dulu baru saya sholat asar. Dikarenakan pernah suatu kejadian, gara-gara pas saya sholat asar di gudang ada orang mau ambil barang, nunggu saya sholat, padahal barang yang mau diambil bisa dibilang urgen. Apa nasihatnya Ustaz? Taib. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dalam masalah bekerja ya, kita harus yakin bahwa rizki yang menjadi jatah kita tidak akan berkurang. Apapun jenis pekerjaan kita, kita mau melakukan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan potong kompas dalam masalah rizki, jalan pintas untuk mendapatkan harta, itu semuanya tidak akan menambah sedikit pun jatah rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Kalaupun kita sangat selektif sekali dalam mencari harta, maka itu tidak akan mengurangi jatah rizki kita sama sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sampai semua rizkinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah cara kalian dalam mencari harta. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di dalam pertanyaan, saya melihat ya, orang yang bertanya bekerja dengan mengorbankan kewajiban sholat berjamaah. Ketika dia bekerja akhirnya tidak bisa sholat berjamaah. Disebutkan sholat asarnya harus diakhirkan sampai majikannya pergi. Ini jelas ya, saya melihat sholat asarnya tidak berjamaah. Dan majikannya tidak terlalu suka dengan syariat Islam. Maka ada baiknya mencari pekerjaan lain. Ada baiknya mencari lowongan pekerjaan lain dengan pertimbangan tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Dan ketika kita berusaha untuk mencari pekerjaan yang demikian, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya
penduduk suatu negeri. Seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami benar-benar akan bukakan pintu keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Iya. Ketika kita memperhatikan syariat Allah dalam pekerjaan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi hasil dari pekerjaan kita. Ya. Saya sarankan kepada penanya untuk mencari pekerjaan lain. Ya. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik dan hasilnya lebih berkah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikianlah kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiik kepada yang bertanya atas pertanyaan dan semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Bapak Kustian ya Hidayat di Banten. Kembali kami mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz ya, berpartisipasi bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087. Kembali kita Ustaz bacakan pertanyaan. Ada dari Bapak Muhammad Higo Wardana di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya masih dikasih uang oleh orang tua. Suatu saat orang tua berkata akan memberikan uang di tanggal sekian dan sekian. Lalu setelah tanggal sekian belum juga diberi dan saya menagihnya. Oh, ternyata ada penelpon Ustaz yang bergabung. Kita terlebih dahulukan terlebih dahulu. Ada Bu Rosni di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, seseorang yang dia kalau pas waktu bulan puasa Ramadan dia rajin puasa, tapi solatnya tidak. Dan bagaimanakah puasa tersebut Ustaz? Ya. Diterimakah amalan puasanya dan bagaimana akibatnya gitu? Ya. Dia meninggalkan sholat secara keseluruhan? Enggak keseluruhan, bolong-bolong gitu. Ya. Sholatnya bolong-bolong, puasanya rajin gitu. Nah, dan kadang-kadang kalau laki-laki umpamanya Jumat aja gitu. Kadang-kadang ada maghribnya, isanya, zuhurnya, asarnya enggak ada gitu. Nah, jadi bagaimana dengan hal yang demikian Ustaz? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, ya pertanyaan yang bagus dari Bu Rosni. Ya, bagaimana dengan orang yang semangatnya dalam ibadah puasa, tapi sholatnya bolong-bolong, ya, tidak semangat dalam melakukan ibadah sholat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti ini, ya, dia telah melakukan kesalahan yang besar. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu jauh lebih kuat daripada kewajiban puasa. Kewajiban sholat itu jauh lebih kuat daripada kewajiban puasa. Makanya keutamaan sholat itu lebih banyak daripada keutamaan puasa. Makanya sholat diistimewakan cara pensyariatannya berbeda dengan puasa. Puasa hanya dengan diturunkan wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedangkan sholat ada cara khusus untuk mensyariatkannya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Makanya amalan salat menjadi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan yang lainnya. Sebelum amalan puasa. Kalau salatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya
insya Allah baik. Kalau amalan salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kewajiban salat itu jauh lebih kuat daripada kewajiban berpuasa. Makanya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ibadah salat dijadikan rukun kedua dalam Islam, ya. Rukun Islam yang kedua itu salat. Puasa datangnya setelah itu. Makanya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, harusnya kita lebih kuat dalam memperhatikan ibadah salat kita. Walaupun dua-duanya harus kita perhatikan. Kita perhatikan salat, kita perhatikan puasa. Tapi jangan sampai kita malah lebih memperhatikan puasa daripada salat. Kita harusnya lebih memperhatikan salat kita daripada puasa kita. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, orang yang meninggalkan salatnya, para ulama berbeda pendapat apakah dia telah keluar dari Islamnya ataukah tidak, ataukah dia tetap dalam Islam. Sedangkan yang meninggalkan puasa tidak demikian. Para ulama mengatakan orang yang meninggalkan puasa itu telah melakukan dosa besar. Tapi orang yang meninggalkan salat, para ulama berbeda pendapat. Apakah dia keluar dari Islamnya ataukah masih dalam Islamnya. Ini menunjukkan bahwa masalah salat itu masalah yang sangat berbahaya. Maka jangan sampai kita membalik keadaan, ya, lebih memperhatikan puasanya daripada salatnya. Namun karena yang ditanya tadi, ya, yang disebutkan dalam pertanyaan, orangnya ini salatnya bolong-bolong. Allah Ta'ala alam, saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan apabila seseorang masih menjalankan salatnya walaupun bolong-bolong, ya, dia masih tetap dalam keislamannya. Ini pendapat yang ana lihat lebih kuat. Berbeda kalau dia meninggalkan salat sama sekali, tidak salat sama sekali, maka pendapat yang mengatakan dia telah keluar dari Islamnya menjadi lebih kuat. Kalau dia masih salat walaupun kadang-kadang, wallahu ta'ala alam, pendapat yang mengatakan dia masih dalam Islamnya lebih kuat, sehingga puasanya tetap diterima insya Allah. Berbeda kalau orang tidak sholat sama sekali, maka kita katakan dia keluar dari Islam sehingga sholatnya tidak, sehingga puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Demikianlah kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Bu Rosni atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kita angkat Ustaz telepon yang sudah bergabung, ada hamba Allah di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Ustadz, saya mau nanya, kan saya ini belum vaksin COVID sama sekali. Nah, kan yang saya tahu itu kan fatwa MUI itu yang halal itu kan baru Sinovac ya, yang haram itu ada 2 dan yang lain belum ada fatwanya. Nah, saya sudah mencari ke beberapa daerah yang Sinovac untuk dosis 1 itu belum ada sampai sekarang. Nah, tapi saya nih ada keperluan untuk keluar kota gitu, jadi kan syaratnya harus vaksin dulu. Menurut Ustadz bagaimana ya? Apa saya batalkan saja rencananya, karena rencana ini tuh mau menjenguk orang tua di luar pulau. Nah, tapi kalau misalnya dipaksakan untuk vaksin, kan saya belum tahu itu vaksinnya itu halal atau haram. Jadi menurut Ustadz baiknya bagaimana ya Ustadz? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wallahu ta'ala alam, apakah fatwa MUI hanya untuk vaksin Sinovac saja, ataukah sudah keluar fatwa dari MUI untuk vaksin-vaksin yang lainnya? Tapi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, halalnya vaksin tidak dipengaruhi oleh fatwa MUI, ya. Tidak dipengaruhi oleh fatwa MUI, atau tidak harus dari fatwa MUI saja. Kita bisa mengambil fatwa-fatwa dari negara lain juga, karena vaksinnya sama.
Yang kita ketahui ya negara Saudi Arabia ya, dan di sana banyak ulama-ulama dunia yang kita jadikan sebagai rujukan membolehkan vaksin Pfizer, juga membolehkan vaksin Moderna. Bahkan AstraZeneca pun mereka gunakan juga. Tapi untuk AstraZeneca, kalau misalnya masih ada pilihan yang lain, lebih baik diakhirkan. Pfizer dan Moderna ya, ini vaksin yang sudah digunakan di negara-negara Islam, di antaranya negara Saudi, sehingga tidak perlu kita ragu ya tentang kehalalannya. Ya, tidak perlu kita ragu tentang kehalalan vaksin Pfizer dan Moderna. Ya, tidak harus kita menunggu fatwa dari MUI karena sudah ada fatwa dari negara-negara lain yang ulama-ulamanya pun sangat kredibel dalam berfatwa. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila ingin ya mencari vaksin ya bisa mencari vaksin Pfizer atau Moderna kalau tidak bisa mendapatkan Sinovac ya. Adapun AstraZeneca jadikan sebagai pilihan terakhir. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Demikianlah kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu di Magelang atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Ibu yang bertanya. Dan kembali kami angkat penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, biasanya kan anak ikut tarawih di masjid ya. Tapi qadarullah sekarang kaki anak sangat sakit sekali kalau bangun tidur. Jadi anak ingin tarawih di rumah tapi tidak bisa doa kunutnya itu. Tolong dibacakan pelan-pelan biar anak dari rumah ini mau rekam. Dan satu lagi itu tentang hadis yang Nabi Muhammad SAW menganjurkan berjalan kaki pada hari Jumat. Apakah itu berlaku juga untuk anak yang baru 10 tahun Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama tentang sholat tarawih bagi seorang wanita. Sholat tarawih bagi seorang wanita pada asalnya lebih baik dilakukan di rumah. Ya, pada asalnya lebih baik dilakukan di rumah. Karena sholat tarawih itu sholat sunnah. Sholat wajib saja bagi seorang muslimah lebih utama di rumah. Apalagi sholat sunnah yang memang pada asalnya lebih utama di rumah. Sehingga ya, kalau misalnya sebagai seorang muslimah bisa sholat malam di rumah, maka lebih baik sholat malam di rumahnya masing-masing. Walaupun kita tidak boleh melarang kaum muslimah untuk sholat di masjid. Ya, kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk melarang kaum muslimah sholat di masjid. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan sampai kalian melarang wanita-wanita muslimah untuk pergi ke masjid. Ya, kita tidak boleh melarang kaum muslimah untuk pergi ke masjid. Tapi Rasulullah SAW sudah memberikan penjelasan bahwa sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada sholatnya wanita di masjid. Bahkan di Masjid Nabawi, bahkan diimami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku sangat senang apabila sholat di belakang.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Iya, aku tahu bahwa engkau senang apabila salat di belakangku. Tapi salatmu di rumahmu lebih baik." Salatmu di rumahmu lebih baik. Jemaah, ini di Madinah ya. Salat bersama Nabi itu di mana? Di Masjid Nabawi. Dan yang mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat lain. Dan ketika itu diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun Rasulullah katakan, salatmu di rumahmu lebih baik. Apalagi ya apabila perbandingannya antara rumah dengan masjid yang bukan Masjid Nabawi. Tentunya salatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjid biasa. Kemudian tentang doa kunut. Ya. Doa kunut ini bukan kewajiban. Doa kunut bukan kewajiban. Kalau tidak bisa melakukan doa kunut, ya tidak masalah untuk meninggalkannya. Kalau ingin melakukannya, ya maka dihafalkan. Dan sebenarnya kita bisa mencari doa kunut di internet. Ya, doa kunut witir, ya, yang sahih adalah Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini birahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Apabila masih kurang jelas ya, bisa di searching di Google doa kunut yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa kunut bisa ditambahi dengan tambahan doa-doa yang lainnya. Tidak harus dengan doa itu saja. Tapi doa yang itu jangan ditinggalkan kalau kita ingin berdoa dengan doa-doa yang lainnya. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabatnya. Demikian wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang kedua tentang seorang anak. Iya. Ditanyakan tadi seorang anak yang berumur 10 tahun. Apakah ada anjuran bagi anak ini untuk Jumatan dengan berjalan kaki? Ya, jawabannya ada anjuran. Sebagaimana itu dianjurkan untuk orang dewasa, itu juga dianjurkan untuk anak-anak. Dan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila seorang anak yang belum baligh melakukan ketaatan, maka ketaatan tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau anak tersebut melakukan perbuatan dosa, tidak dicatat sebagai dosa. Tapi kalau dia melakukan ketaatan, dicatat sebagai amalan ketaatan yang ada pahalanya. Dan ini termasuk di antara sisi didahulukannya rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Di antara buktinya adalah sisi ini. Bahwa anak yang belum balik ketika dia melakukan ibadah dicatat sebagai pahala. Tapi kalau dia melakukan dosa tidak dicatat sebagai dosa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Jazakallah. Ya. Demikianlah jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat. Dan kembali Ustaz kita angkat penelpon, ada ibu hamba Allah di NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang bagaimana caranya Pak Ustadz agar kita bisa merasakan manis dan lezatnya iman, sehingga kita bisa merasakan manis dan lezatnya di saat beribadah, terutama di dalam ibadah sholat. Karena ada orang yang
ada orang yang mengatakan, Pak Ustadz, sebagian orang mengatakan untuk bisa merasakan itu semua sehingga bisa bersatu dengan Allah dalam rasa, katanya begitu, itu butuh ilmu, butuh rahasia katanya. Tetapi rahasia dan ilmunya itu tidak bisa disiarkan melalui media umum seperti ini katanya. Haruslah bertemu jemaah dengan Ustadz. Apa benar demikian Pak Ustadz? Cukup Ibu. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Pertanyaannya sangat menarik. Ya. Menarik sih. Untuk merasakan lezatnya ibadah, lezatnya iman, sebenarnya caranya sangat sederhana. Sehatkan hati kita. Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Kalau hati kita sudah bersih, hati kita sudah sehat, maka dia akan sangat mudah merasakan lezatnya iman, lezatnya Islam, lezatnya ibadah. Jadi cara ini ya, itu cara yang sangat gamblang. Tidak perlu disembunyikan. Islam itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agama yang sangat mudah diterapkan. Islam itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah sangat sederhana. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan. Ya, itulah Islam. Jadi ya tidak ada yang rumit di dalam Islam, ya. Tidak perlu disembunyikan. Ya, apalagi dikatakan ini rahasia, tidak boleh disebarkan di hadapan orang banyak. Ya, ini tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak demikian. Beliau sebarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Bahkan beliau mengatakan fal yuballigh asyahid al-ghaib. Silahkan orang-orang yang hadir menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Itulah Islam. Intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin bisa merasakan lezatnya iman, lezatnya Islam, lezatnya amal-amal kebaikan, kita harus perhatikan hati kita. Yang merasakan lezatnya iman itu hati, jemaah. Hati ini ibarat orang. Kalau seseorang itu sakit, makanan selezat apapun akan terasa tidak enak. Berbeda kalau seseorang sehat. Mungkin makanan yang tidak enak pun bisa jadi enak. Orang yang sakit akan malas makan. Nafsu makannya hilang. Dia kalau makan harus dipaksa. Beda dengan orang yang sehat. Dia akan semangat untuk makan. Bahkan mungkin dia harus memaksa dirinya untuk membatasi makanannya. Karena nafsu makan yang tinggi. Hati juga demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau hati kita sehat, maka dia akan bisa merasakan lezatnya amal kebaikan. Dia akan semangat melakukan amal kebaikan. Berbeda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit akan sulit merasakan lezatnya amalan. Dan dia akan malas melakukan amalan kebaikan. Sakitnya hati adalah dengan kotoran-kotoran. Kotoran ini bisa berupa dosa. Kotoran ini bisa berupa sifat-sifat buruk. Ya. Dosa, ya, bisa kita hilangkan dengan istighfar, dengan taubat, dengan amal-amal kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghilangkan amal-amal keburukan. Sedangkan sifat-sifat buruk yang ada di hati yang
memperkeruh kebersihan hati, maka kita harus lawan ya dengan cara-cara yang baik. Misalnya kesombongan, kita lawan dengan memberikan kesadaran kepada diri kita bahwa semua kelebihan yang ada di diri kita itu semuanya karena Allah. Semuanya dari Allah, bukan karena kita. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya hal itu terjadi. Ya, Allah yang mengizinkan hal itu terjadi, maka terjadilah. Bukan karena kita hebat. Semua yang ada di kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya dengan memberikan kesadaran seperti ini, kesombongan akan hilang. Kalau hasad misalnya, maka di antara cara menghilangkan hasad, dengki, iri adalah dengan menyadari bahwa semua nikmat yang diberikan oleh hamba itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi-baginya. Kalau kita tahu bahwa yang memberikan kebaikan kepada orang lain itu Allah, yang memberikan kebaikan kepada orang lain lagi itu Allah, yang memberikan kelebihan kepada orang yang di bawah kita Allah, maka harusnya kita rela. Itu kan dari Allah. Dan itu kan atas kehendak Allah. Kenapa kita harus iri? Kenapa kita harus dengki? Harusnya kita introspeksi. Mungkin ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebaikan itu kepada kita. Iya, dengan menyadari bahwa yang membagi nikmat ini Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa mengurangi rasa hasad, rasa iri, rasa dengki. Kemudian dendam. Ya kadang ada hati yang dendam. Ini juga sesuatu yang bisa memperkeruh kebersihan hati. Bagaimana menghilangkan rasa dendam? Di antara caranya adalah dengan mengingat-ingat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang berbuat keburukan kepada kita, ingatlah bahwa itu takdir. Itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Kalau itu takdir Allah, maka kita akan sadar bahwa kita tidak akan mungkin bisa menghindarinya. Kita tidak akan mungkin bisa menghindarinya. Kalau tidak dilakukan oleh orang ini, akan dilakukan oleh orang lain. Dengan mengingat-ingat takdir, ya kita akan bisa dengan mudah menghilangkan rasa dendam. Karena keburukan-keburukan yang menimpa kita dari orang lain, itu adalah kehendak Allah dan harus terjadi. Kita tidak bisa menghindarinya sama sekali. Kalau tidak dilakukan oleh orang tersebut, akan dilakukan oleh orang lain. Sehingga pilihan yang terbaik bagi kita adalah menerimanya, kemudian sabar dalam menghadapinya, sabar dalam menjalaninya, dan kita bisa lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Ya intinya, ya ada kesalahan-kesalahan, ada kotoran-kotoran hati yang berasal dari sifat-sifat yang buruk, dan itu bisa kita hilangkan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada pertemuan kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Dan semoga di lain kesempatan kembali berjumpa kita ya. Ya, biiznillah. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini, dan kami ucapkan mohon maaf kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan atau penelpon yang tidak sempat kami angkat. Dan Anda terus dapat menyaksikan live interaktif Fatwa TV, dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar kegiatan Fatwa TV di bulan Ramadan ini, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id, dan update tanya jawab bisa dilihat di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami juga ingatkan, jangan kemana-mana para pemirsa, karena setelah ini ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal setelah ini, dan jangan kemana-mana tentunya. Dan akhirnya semoga apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan perjumpaan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.